Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-10 di bulan yang terbaik ini masih dapat menikmati segala amaliyah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan perjalanan waktu yang masih tersisa kita dapat menikmatinya dan sekaligus meningkatkan amaliyah Ramadan kita di bulan yang terbaik ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang kaitannya dengan zakat. Ini pengurus akan membuka panitia zakat. Berharap bisa memahami zakat itu sendiri dan bisa menyalurkannya. Ternyata menyalurkan zakat itu nggak gampang. Kalau sekarang saya tanya, saya punya duit 5 juta, silahkan cari mustahik dalam waktu 2 hari. Itu belum tentu gampang. Kalau ngasih duit aja gampang, tapi mustahik yang berhak menerima zakat tuh apa kriterianya? Makanya orang-orang yang bisa mengumpulkan uang lalu menyerahkan tidak gampang. Makanya kriterianya bagaimana kita menyatakan orang itu fakir, orang itu miskin. Saya hanya menjelaskan dasarnya saja, ya. Karena bagaimanapun bicara zakat itu pengertiannya adalah ini bahasa yang kita kenal sudah zakat, ya. Secara bahasa, secara gampang zakat ini hanya membersihkan. Apa yang dibersihkan? Ya harta, ya jiwa. Ya. Kalau pengertian zakat yang dibersihkan adalah harta. Tapi di dalam surat Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Di sini kata-kata sodako, jadi kita masih sering dengar kata-kata infak, sodako, dan zakat. Apa bedanya? Ya, yang gampangnya kalau sodako ini kullu ma'rufin sodako. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu sodako. Makanya kan hadis yang terkenal sodako itu senyum saja sodako. Ya, ini memang seluruh aktivitas kebaikan. Kullu ma'rufin
aktivitas kebaikan, itu sedekah. Makanya orang miskin itu protes ke Rasulullah karena mereka tidak bisa bersedekah, karena yang dipahami sedekah hanya harta. Kata orang miskin datang ke Rasulullah, "Dhahaba ahlu dusur bil ujur." Ya Rasulullah, enak banget orang kaya, ya, mereka banyak mendapatkan pahala. Ya, orang kaya dapat mendapatkan pahala karena mereka dengan hartanya bersedekah. Lalu kata Rasulullah, kalau engkau tidak bisa bersedekah dengan harta, ya, bersedekahlah dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Oh, kata orang miskin, ini orang miskin yang demen, yang orang cari pahala, ya, dia ngiri sama orang kaya. Kamu tidak bisa bersedekah, maka cukuplah tidak harus dengan uang, banyak berdi. Kata mereka, alhamdulillah, ya, kita tidak pakai uang tapi bisa bersedekah. Lalu orang kaya dengar ilmu itu, ya, akhirnya orang kaya zikirnya lebih lama karena udah nggak mikirin duit lagi dia. Ya, datang lagi, ya Rasulullah, kita ketinggalan lagi sama orang kaya. Kemarin mereka bersedekah dengan harta, sekarang bersedekah dengan zikir, tinggalan lagi. Ya, kata Rasulullah, kalau sudah urusan harta itu sudah urusan Allah. Faddalallahu ba'dhum bi ba'din fil rizqi. Sudah mereka paham. Cuma masalahnya sekarang kita ini bersedekahnya kaitannya adalah dengan apa? Apa yang bisa kita sedekah? Ya, kalau ini apapun kebaikan, ya. Kemarin pengurus bagian takzim itu sedekah. Sedekah apa? Sedekah badaniyah. Yang memberikan sumbangan untuk takzirnya itu sedekah maliyah. Ya, harta, kan ada orang udah nggak punya harta, malesnya naudzubillah. Ya, ada orang kaya sudah, tuh bagikan harta, silakan. Yang tidak punya harta ya sudah, dia dengan tenaganya, waktunya, pikirannya. Maka ketika orang melakukan kebaikan kaitannya dengan harta, itu akan menyeluruh. Yang punya duit dapat pahala, yang tidak punya duit dapat pahala, yang menerima dapat, ini mah dapat yang diterima. Ya? Kalau infak ini bisa jadi kaitannya ini hal yang itu menjadi wajib. Kalau ini sedekah ini tidak apa? Waktunya tidak tertentu, tidak terbatas, pokoknya apa aja dah. Makanya kalimatnya kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan sedekah. Antum melangkah dari rumah ke Baitul Hikam dalam rangka talim ini sedekah. Melangkah ke masjid sedekah. Pokoknya kullu ma'ruf. Semua kebaikan. Dan ini bisa materi, bisa non materi. Kalau infak ini, walaupun ini masih berbeda pendapat ya, infak ini sifatnya wajib dan tertentu, maka digunakan juga kata ini kepada zakat. Kalau zakat itu
perjalanan waktunya 1 tahun. Ya, antum sekarang punya duit 85 juta. Punya duit 85 juta. 1 Januari 2025. Ya, antum taruh di rekening bank 85 juta. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Ya, akhir begitu nyampe 1 Januari 2026, uangnya cuma 80 juta. Wajib zakat nggak? Enggak, karena sudah berkurang. Tapi jangan nakal. Giliran mau nyampe, pisah-pisahin. Ya. Tapi begitu perjalanan 1 tahun, pas 1 Januari 2026, uangnya 85 juta atau lebih, maka dia dipotong 2,5%. Ada pertanyaan kemarin di Al-Barqah itu membahas, ada yang bertanya, Ustaz, ada orang yang punya uang 10 miliar ditaruh di bank, ya, 10 miliar, 1 tahun bayar zakat 2,5%, ya, uangnya masih tetap ditaruh di bank. Tahun depan dikeluarin lagi nggak? Keluarin lagi. Jadi tidak hanya sekali. Ya, makanya jangan sampai uang itu habis dengan zakat. Jadi antum punya uang 10 miliar. Karena katanya kalau ditaruh di bank, perbandingan dengan bunga ini tidak terlepas bunganya riba atau apa ya, pokoknya ada bunganya, ada pajaknya, itu rugi tetap. Ya, plus dipotong 2,5% dari zakat. Itu akan berkurang. Makanya uang itu harus diproduktifkan. Itu teorinya. Jadi kalau antum punya uang 10 miliar ditaruh di bank, di deposit, tahun keluar 2,5%. Kalau pajak macam-macam kan? Itu akan macam-macam tuh naruh uang di bank itu. Sekarang ini bayar ini, bayar itu, pokoknya macam-macam. Sehingga kalau uang itu tidak pernah diproduktifkan, lama-lama berkurang terus. Makanya harus diproduktifkan. Ya. Nah, kata-kata sodako juga ada pada kalimat surat At-Taubah ayat 60. Innamas sodaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabil gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ini namanya mustahik. Mustahik itu orang yang menerima zakat. Yang membayar zakat namanya muzakki. Mustahik. Nah, tugas orang yang, ya sebut saja bajis ada bajis, Badan Amil Zakat Infak Sodako secara nasional, itu mereka mencari mujaki dan mencari mustahik. Makanya mereka ini mendapatkan upah. Di sini salah satunya ada namanya amil. Amil itu artinya pekerja. Yang kerja, memang kerjanya setiap hari itu. Muzaki, mustahik. Ini kan masalahnya nih panitia kagetan. Ya kan kalau masjid kan panitia kagetan dong. Seminggu atau 2 minggu. Di situ tidak ada istilah amil. Di situ seperti panitia 17 Agustus saja, panitia balap karung. Dapat upah nggak panitia balap karung? Sampai. Iya. Nah makanya kalau pengurus mau menjadi besok mau buka menerima, dia kan cuma nungguin. Kan? Tapi kalau bajis itu ya cari ini. Itu bedanya. Makanya di situ dia tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan
untuk menerima. Makanya kan kalimatnya menerima. Mestinya kalau mau cerdas, kalau mau lebih cerdas lagi, dia datangin ke orang-orang yang kira-kira untuk bisa membayar bukan zakat fitrah saja, zakat mal atau lain. Cuma kan mereka duduk kan. Itu bedanya ya. Makanya di sini tidak bisa disebut amil. Sekarang kembali kepada kita. Ya. Antum pernah punya uang segini enggak? Enggak habis-habis 1 tahun. Ya, Ustaz. Dapat sore paginya Jadi habis. Ya, alhamdulillah beli rumah, beli mobil, beli motor. Ya, tadinya demen ke pasar, sekarang enggak, duitnya punya. Diambilin duit, akhirnya alhamdulillah rumahnya dijual. Pertama mobilnya dulu dijual. Terus motornya dijual. Lama-lama rumahnya dijual, akhirnya kontrak lagi. Benar cerita itu Pak, ada Pak? Hah? Tapi orangnya ada di sini. Artinya begitulah kehidupan. Ya. Makanya sekarang kita tidak pernah punya uang sampai sekian. Ya. Berarti tidak pernah zakat. Nah, zakat secara bahasa itu apa tadinya? Membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan harta dan membersihkan jiwa. Karena jiwa itu apa? Kotornya apa? Pelit. Pelit itu jiwa yang kotor. Ya, pelit, koret, bakhil, butut kasirah, pantat kuning, saya nggak tahu istilah itu dari mana. Ya, itu harus dibersihkan. Nah sekarang harta yang kita dapatkan tidak pernah sampai pada nisab. Pertanyaannya, apakah kita tidak wajib zakat atau harus zakat? Pengertian zakat ini adalah membersihkan harta. Maka ada pertanyaan, orang miskin wajib zakat atau enggak? Hah? Ya, kalau pengertian zakat membersihkan harta, dia wajib tetap. Jangan dipahami zakat secara syariat. Zakat secara syariat itu apa? Harta yang sudah sampai nisab dan haul. Ya, itu wajib dizakatkan. Sekarang harta kita nggak pernah sampai nisab, nggak sampai haul juga. Pertanyaannya, wajib nggak orang miskin menzakatkan harta? Gitu ya. Kalau pengertiannya zakat itu membersihkan harta, wajib. Karena belum tentu harta yang didapatkan itu adalah bersih. Maka harta itu harus dibersihkan dengan cara apa? Dizakatkan, dibersihkan, artinya dikeluarkan. Ya, saya punya istilah harta haram dengan harta kotor. Apa bedanya? Kalau harta haram itu tidak ada urusannya dengan zakat. Atau dengan korupsi itu harta haram, tidak ada urusannya. Artinya tidak bisa harta haram dibersihkan. Ya. Harta haram tidak bisa dibersihkan. Kalaupun ada dibersihkan, kata Rasulullah, harta haram itu dibersihkan seperti kain kotor dicuci sama air kencing. Kain kotor, pakaian kotor, dicuci dengan air kencing. Berarti lebih parah. Maka harta haram ini tidak dibahas dalam zakat, infak atau sedekah. Karena dia tidak bisa. Kalau harta kotor, ini istilah. Harta kotor ini begini. Ya. Orang yang kerja mestinya dari jam 8. Dari jam 8 pulang jam 4.
kemudian dipotong 2,5%. Boleh. Tapi sebenarnya tetap dalam bahasa hukum bukan zakat, tetap itu sedekah. Pengertian zakat itu membersihkan harta. Karena tadi ya dia datangnya lambat, pulangnya cepat. Saya menggunakan istilah kotor. Kalau harta haram sudah tidak lagi dibicarakan di sini. Nah sekarang apa yang antum dapatkan setiap hari, yakin harta itu bersih. Ya, disinilah keberkahan kita akan hilang. Makanya apa yang kita dapatkan, pengertian zakat itu nama itu artinya berkembang. Orang yang membersihkan hartanya itu akan berkembang jiwanya, ya, berkembang hartanya, berkembang pedulinya. Karena dalam teorinya adalah kita ini teorinya harus memberi, ya, memberi, bukan meminta. Berpikirnya memberi. Karena kata Allah, faman a'ta wattaqo wa shaddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra. Siapa yang memberi, ya, siapa yang memberi dan memberinya karena takwa, karena yakin, Allah akan memberikan segala kemudahan. Tapi sebaliknya, faman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyasiruhu lil usra. Siapa yang pelit, tidak memberi, ya, maka Allah siapkan kesulitan-kesulitan. Maka perhatikan, kalau kita dalam hidup ini ada kesulitan-kesulitan, kesulitan itu sebetulnya dibuat oleh diri sendiri. Ada contoh yang agak ekstrim memang. Dalam jual beli, antum pedagang, ini beli ini spidol ini misalkan 10.000, misalkan, boleh nggak dijual 100.000? Boleh. Masalahnya ada yang beli apa enggak? Ya. Masalahnya ada yang beli apa enggak? Jadi dalam teori dagang itu, makanya kan tidak boleh monopoli. Karena kalau monopoli dia akan menentukan harga sekenyang. Makanya kalau di pasar itu kan, di sini tukang sayuran, di sini tukang sayuran, tukang sayuran. Ya, kalau dia jualnya mahal, insya Allah enggak laku. Tapi sesuai dengan harga pasar. Ada satu hari toko baju pakaian, kata bosnya, ini dulu sama anak buahnya, ini pakaian ini harganya 25.000. Saya tidak tahu ini cerita atau riwayat. Yang jelas ini ada ceritanya. Maksudnya kalau riwayat itu kan dari Rasulullah. Ceritanya kata bosnya, jual pakaian ini 25.000. Datanglah si pembeli sama anak buahnya, dijual 50.000 sama anak buahnya, ya. Lalu begitu bosnya datang, diberikan uang. Kata saya kan jual 25.000, kenapa ini dijual 50.000? Nih kata bos. Tapi dia mau, bos. Iya. Akhirnya nanti kamu cari lagi orang, kembalikan lagi yang 25.000. Datanglah, lama datang masih pembeli lagi, dikembalikan. Kata yang beli, enggak, saya senang. Kenapa? Kata si penjualnya, ibu mau saya kembalikan lagi atau ibu ngambil satu lagi? Kalau enggak, pakaiannya kembalikan, duitnya saya kembalikan. Ada pedagang begitu? Ini masalah. Ini masalah yang begitu. Karena
istilah mabrur, mabrurun. Mabrur itu pedagang, mabrur, haji, mabrur. Ya, tidak semua haji mabrur, mabrur banyak. Pedagang juga yang mabrur. Nah tadi tuh untuk contoh tadi yang 25.000 itu mabrur. Karena bukan sekedar dia mencari untung, tapi juga memberikan kebahagiaan kepada yang beli. Makanya keberkahan di sini akan hilang. Mungkin dia untung 50.000 dengan untung 100.000 banyakkan mana? 100.000 kan secara angka, tapi di situ dah keberkahannya enggak ada. Nah maka bagaimana kita bisa membersihkan harta seperti tadi? Karena kita tidak tahu yang beli itu senang atau tidak. Yang tahu itu sekarang kira-kira kalau antum sebagai penjual, posisinya sebagai pembeli, padahal bisa 25.000 tapi beli 50.000, kesel apa enggak? Kesel. Nah maka kalau terjadi seperti itu, itulah hartanya posisinya maka harus dibersihkan. Dalam rangka apa tadi? Keberkahan. Ya, dalam rangka keberkahan. Sekarang antum bukan pedagang, bukan apa, tapi ya dapat duit lah. Pertanyaannya, apakah duit itu bisa dijadikan untuk membersihkan diri dia? Makanya kan hadis yang di kaleng itu, antum apa nggak di kaleng di bawah-bawah nggak? Ada hadisnya boleh dibaca tuh. Ya, Allahumma ati munfiqan khalafan, Allahumma ati mumsikan khalafan. Dia udah apa dia nanti bawa kaleng dulu. Ya. Kan itu dua malaikat berdoa. Ya. Yang satu doanya, ya Allah berikan kepada yang berinfak ganti, berikan kepada yang tidak berinfak hancur harta. Berarti di situ sebetulnya kita harus membersihkan harta. Kalau harta kita haram tidak bisa dibersihkan, tapi kemungkinan kotor ada nggak? Ya. Nah ini secara praktis buat kita. Makanya kenapa saya sampaikan istilah supaya kita ini membiasakan berinfak setiap hari walaupun 1.000 dalam rangka itu tadi. Karena kita tidak tahu, ya. Karena kita tidak tahu harta kita yang didapatkan itu sebersih apa. Kalau haram sih sudah tidak dibicarakan lagi. Itu menjadi motivasi. Dan harus kita yakini kalau kita memberi, Allah akan mengganti lebih banyak. Kan begitu ya? Bahkan di dalam riwayat hadis qudsi kata Rasulullah, "Anfik unfik." Engkau berinfak, aku berinfak juga kata Allah. Engkau memberi, aku memberi. Pemberian Allah pasti lebih besar, lebih banyak. Minimal 10 kali lipat. Nah, kaitannya dengan mustahik zakat nanti dilihat di rumah, surat At-Taubah ayat 60. Ya. Ada 8 asnaf. Ya, 8 asnaf. Dalam pembagiannya ketika mendistribusikan itu sifatnya apa? Sifatnya adalah mana yang lebih tinggi dari 8 tadi. Tetapi sudah tentu kalimat innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah di sini pengertiannya apa tadi? Secara pasti zakat. Ya. Karena 8 asnaf itu adalah, perhatian, 8 asnaf itu semua orang, manusia, bukan fisik. Makanya masih ada
ya mungkin sebut saja khilaf. Masjid Al-Barakah karena sedang membangun. Ustaz, boleh nggak saya berzakat ke masjid? Boleh nggak? Perhatikan, mustahik yang 8 itu orang, ya, orang, bukan fisik. Walaupun ada orang, walaupun sifatnya ada, namanya gorimin. Saya punya utang Ustaz kepada ketua DKM. Saya punya utang masjid ini. Nah, sekarang utangnya utang ente atau utang masjid? Ya, utangnya utang ente atau utang masjid. Kalau utang masjid berarti tanggung jawabnya banyak. Membedakannya begitu ya. Walaupun tetap masih ada yang khilaf. Ya, tapi intinya 8 asnaf itu adalah manusia. Dari 8 itu. Jadi ketika kita mau berzakat, berzakatnya kepada siapa? Kepada manusia. Salah satunya manusia yang bisa jadi itu adalah gorimin. Saya masih mencari. Misalkan ada orang yang punya utang sama antum. Ya. Dia utangnya 1 juta, 2 juta atau berapalah utangnya. Kebetulan antum ini mau bayar zakat. Pertanyaannya, boleh enggak si gorimin tadi utangnya dibebaskan? Saya masih cari dalilnya. Karena gorimin punya utang nih, dia menjadi punya utang yang harus dari zakat. Asal muasalnya seperti apa? Kenapa yang dia punya utang? Sebab saya ikut judi online. Ayo, apa perlu kita bantu dari itu misalnya? Ya, dia apa punya utangnya karena judi online. Masih banyak pertanyaan ini. Ya, masih banyak pertanyaan sehingga gorimin itu dia salah satu punya utang kan berhak menerima zakat. Nih, seperti apa dia yang punya utang tadi harus dibayarkan dengan uang zakat. Ini menjadi pertanyaan, ya. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir nanti masalahnya nih zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah tidak 8 asnaf. Zakat fitrah itu mustahiknya adalah hanya 1. Fakir atau miskin. Apa bedanya fakir sama miskin? Ada yang mengatakan sama, ada yang membedakan. Kalau fakir dia kurang, tapi tidak pernah merengek minta sono minta situ. Dia bertahan, dia sabar. Kalau miskin kurang juga, tapi minta sono minta sini gitu kan. Nah itu bedanya itu. Tapi mengatakan sudah fakir sama miskin dianggap sama saja. Nah zakat fitrah itu spesifiknya ke sini. Tidak boleh ke tempat lain. Makanya zakat fitrah itu dibagikan harus habis sebelum sholat Id bubar. Paling tidak takbiran harus selesai sudah. Ya, untuk apa? Karena orang miskin di hari itu, di hari Idul Fitri itu, kata Rasulullah, agnuhum fi hadzal yaum. Jadikan hari ini mereka kaya. Sebetulnya masuk akal, Pak. Jadi di sini ada mustahil nggak kira-kira? Anggaplah kalaupun ada 1-2, ya, zakat fitrah sekarang kira-kira bayarnya berapa? 40 ya? Sudah ada pengumuman belum dari pemerintah? Sebetulnya Pak, zakat fitrah itu tergantung beras yang kita makan.
antum makan tiap hari beras yang 100.000, ya makanya di restoran mulu, dia di hotel soalnya kan berasnya 100.000 itu. Artinya kembali kepada beras yang kita makan. Kalau antum makan beras yang 10.000, ya kalau zakat itu kan 3,5 liter, berarti 35.000 buat yang 10.000. Tapi kalau antum makan berasnya yang 20.000, berarti berapa? 70.000. Begitu berikutnya. Saya makan berasnya yang 2.000, Ustaz. Ya misalnya, ya berarti yang 7.000 dia bayarnya. Ya pokoknya nggak tahu dah. Itu kembali kepada kita. Cuma memang kalau penentuan pemerintah itu sifatnya umum, ya. Tapi sebetulnya kembali kepada kita. Karena zakat itu adalah ukurannya apa yang kita makan. Nah, spesifikasinya untuk zakat fitrah itu adalah kepada fakir atau miskin. Halo, kita seringkali ada orang yang telepon saya, Ustaz, di tempat Ustaz ada anak yatim enggak? Yatim itu tidak masuk mustahil. Cuma kebetulan yatim kita kebetulan miskin, itu doang. Ya, makanya cara cari anak yatim itu nggak gampang. Ya, cari anak yatim nggak gampang, tapi cara miskin banyak. Makanya kriterianya adalah yang berhak menerima itu bukan yatim, tapi fakir, miskin, dan begitu. Nah, yang mau menisrikan zakat fitrah ini harus jelas. Kan biasanya dia janda. Nah, janda kaya muda lagi gitu kan. Jadi gak ada urusannya itu sama janda, gak ada. Urusannya apakah dia fakir atau miskin. Dia punya suami, dia punya istri, posisinya miskin. Itu berhak menerima zakat. Nah, untuk zakat fitrah ini lebih spesifik. Karena yang berhak menerima adalah tadi lebih kepada fakir atau miskin. Makanya dibagikan. Hari itu kata Rasul, "Agnuhum fi hadzal yaum." Jadikan mereka hari ini kaya. Penduduk Indonesia berapa? 270 dah. Anggaplah yang muslimnya 200. Misalnya 200 juta itu semua bayar zakat ya? Mestinya bayar. Enggak, yang muslim. Ya. Yang muslim mestinya bayar. Kalau 200 yang muslim bayar, 200 juta kali 40.000 berapa? Sekian. Ya. Dari 200 juta ini yang miskin berapa orang? Mesti lebih sedikit. Pak RT, Pak RW itu harus punya catatan siapa yang paling miskin. Ya. Kemarin kalau ini ada Pak RT Leman. Berapa kakak RT Leman? 70. 70 kakak kali 3 anggapan. Oke? Berarti 210. Dari 210 ini yang miskin berapa? Anggaplah misalnya berapa? 50. Ya, 210 kali 40.000. Jumlahnya dibagi 50. Makanya habisin aja zakat. Yang menarik, lurah minta jatah. Seluruh lurah. Ya. Seluruhnya minta mereka. Nah, ini yang jadi masalah, problem.
dikembalikan secara hukum tidak sah karena dia harus mendapatkannya sebelum sholat duha. Saya udah jadi nama Leman, tapi saya belum pernah ngalamin. Itu berarti melawan dura. Berani lah. Ya, karena ada orang dulu ada amil. Amil di kita ini itu amil artinya apa? Amil meninggal. Tukang mandiin orang meninggal. Ini dimasukin amil seolah-olah berhak nerima mayat ya. Kacau ya istilahnya. Ya, makanya dia keliling kan. Saya sampai dapat istilah dulu amilnya selalu meninggal. Pernah saya omelin. Karena dia bilang begini, kamu harus zakat sama saya. Kalau nggak zakat sama saya, ntar kalau mandi siapa yang mandi? Dia pikir amil mandinya belakangan kali. Itu ya. Nah, ini yang terjadi di masyarakat. Ya. Ini saya sifatnya umum. Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan. Kalau ada beberapa menit atau kalau mau sampai siang boleh saja silakan. Ya, karena ini sangat terjadi pada keseharian kita. Ya, supaya kalau zakat fitrah kan cuma nutupin makan aja selesai. Pak, sebetulnya zakat itu dalam rangka mengangkat derajat dari mustahik mujab. Tadinya dia nerima supaya akhirnya besok memberi. Tapi alhamdulillah semakin hari yang miskin tambah. Gak ada dampak. Gak ada dampak. Ya. Dulu saya di Nabawi itu awal-awal pernah malam-malam jemput Ustaz. Ini ada uang zakat fitrah 20 juta, bahkan pernah lebih saya. Aku bagiin kan. Iya. Iya, jam 12, jam 2. Tapi sekarang enggak. Kenapa? Ustaz, yang miskin tambah banyak sekarang. Ini faktanya begitu, Pak. Faktanya begitu. Makanya kita jangan mudah mengaku miskin, karena itu bisa jadi doa miskin. Akhirnya miskin beneran. Ya, kalau saya sih mengatakan tidak ada orang miskin. Ya, kalau saya mengatakan tidak ada orang miskin. Kalaupun ada, itu ulahnya orang kaya. Karena Allah sudah menitipkan harta kepada orang. Kan Quran menyatakan agna wa akna. Allah itu adalah akna, menjadikan orang kaya, akna cukup. Antum lihat, siapapun orang bisa hidup asal dia bisa menerima kenyataan. Sedangkan istilah miskin itu cuma membedakan saja. Makanya kan khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu mental, soal mental. Tukhadu mun agniyaihim wa turadu ila fuqara, ambil dari yang kaya berikan kepada yang miskin. Untuk membedakan saja. Statusnya sebetulnya nggak ada orang miskin, Pak. Allah itu maha. Apa mungkin hambanya dibuat miskin? Nggak logis ya. Allah maha kaya. Makanya kalau antum berdoa, ya Allah cuma ngurusin saya aja, masa nggak bisa? Ya, antum merasa miskin, merasa kurang, minta sama Allah. Masa ngurusin antum aja Allah nggak bisa? Nggak mungkin kan? Jadi ada orang miskin? Tidak ada. Miskin itu soal mental aja. Tapi untuk membedakan, karena Allah sudah menitipkan harta kepada orang. Ini zakat fitrah tadi. Ya. Dan zakat fitrah orang belum bisa jadi mungkin lebih dari yang biasa. 35.000 bisa jadi dia ngasih 50.000. Dan begitu. Yang bayar zakat fitrah boleh nggak nerima zakat lagi? Hah? Boleh kalau dia mustahik. Posisi orang miskin bayar zakat fitrah nggak? Bayar.
kalau antum mau beli, bukti ini sudah lama saya beli ini, ya. Udah nggak ada yang jual. Itu zakat, itu super dowi, bahasa Arabnya ada, ya. Di situ memang apa namanya lengkap, ya, rinci betul. Nah sekarang kan antum nggak ada yang punya pohon kurma itu berapa hektar, gitu kan? Tapi antum sifatnya ya alhamdulillah ada rezeki, ya sudah. Ketika dapat rezeki potong 2,5%. Kalau mau pakai teori tadi, Allahumma ati munfiqan, pokoknya setiap hari bersedekah. Selesai dah tuh. Ya, soal mau 1.000, 10.000, 100.000 itu soal berapa antum yakin nggak? Kalau antum melakukan itu, Allah akan mengganti lebih banyak. Soal itu saja. Ya, seberapa antum meyakini? Makanya kalau terus 1.000 setiap hari, saya yakin antum besok akan berpikir 2.000, 2.000 besok akan berpikir 3.000 dan begitu berikut. Ini kan soal mental dan keimanan. Karena as-shadaqatu burhanun. Sodako itu dari kata-kata sidqun, soal kejujuran. Kan kita ini gak jujur. Buka dompet 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Yang diambil? Itu pun 2.000 dipilih lagi yang paling jelek mana gitu. Itu tanpa sadar kita terjebak oleh diri kita. Ya, itu makanya as-shadaqatu burhan. Sodako itu menunjukkan kejujuran kita. Makanya supaya kita punya sifat rutin walaupun 1.000. Karena ahabul a'mal ilallahi anwamuha wa in qalla. Amalan yang terbaik itu penting walaupun sedikit, apalagi banyak. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi ke moderator, ya. Kalau mungkin mau ada pertanyaan dan sebagainya, itu kembali kepada antum. Yang jelas panitia kalau memang siap untuk membuka menerima zakat dan sebagainya, betul-betul berkhidmat. Betul-betul berkhidmat, bukan mau dapat ya. Kalau kita tidak bisa memberi secara materi, memberi secara waktu dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian jemaah sekalian penjelasan tentang zakat yang begitu luas, begitu menambah pemahaman kepada kita. Selama ini mungkin kita salah. Mungkin dengan penjelasan tadi, ayo kita sama-sama benerin diri sendiri. Mudah-mudahan dengan benernya tadi, dengan ilmunya tadi kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, seperti biasa karena ini pembahasan yang sangat menarik, kami silakan bisa bertanya. Ya, Saya tambahin dulu. Ya. Pengalaman. Ya, boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya menambahkan aja, menjelaskan yang tadi masalah zakat fitrah yang biasa dipungut oleh pemerintah, mungkin dari RT, RW, kelurahan. Ini pengalaman dan orangnya cerita benar ke saya, makanya ya mulai saat ini jangan lagi kita berzakat fitrah oleh pemerintah. Karena apa? Kebetulan teman saya dia jadi lurah sampai hampir 20 tahun. Pertama dia di Buaran Indah jadi lurahnya, terus lamanya dia di Babakan, namanya Muhammad Ali. Boleh tanyakan orangnya masih hidup. Dia waktu di kecamatan kebetulan bagian pengelolaan zakat fitrah. Dia cerita ke saya sampai dia tobat. Kenapa? Ternyata selama ini uang zakat yang kita kelola oleh pemerintah itu dibagikannya sekarang. Kadang-kadang uang zakat itu digunakan untuk kegiatan lain. Dia ada kegiatan di kecamatan ini, nggak punya duit, uang itu yang dipakai. Jadi uang itu tidak dibagikan sebelum waktunya, malah digunakan untuk kepentingan lain. Ini saya tidak ngomong-ngomong, ini bukan cerita fitnah, karena dia cerita sendiri sampai saya Pak Haji, saya tobat kata dia. Ternyata selama ini pengelolaan zakat itu nggak benar. Zakat fitrah ya, terutama zakat fitrah itu. Jadi pas kecamatan ada kegiatan nih, uang itu dipakai. Karena uang itu mendak di kecamatan, di bagian zakat.
Jadi untuk itu saya menghimbau untuk jemaah Koba, udah tidak perlu lagi berzakat ke RT. Sekalipun di sini ada RT, Pak RT lawan aja, karena itu nggak benar. Kalau lurah sapilah ngomong, Haji Agus yang larang. Saya berani berdebat dengan lurah. Itu, saya yang larang. Karena itu tidak benar. Jadi zakat kita tidak tersalurkan dengan baik. Saya tanya RT Ujang. RT Ujang dari dulu sama saya. Teh, udah jangan kata saya. Sampai saya tadinya awal semua ke RT, saya kurangin, sampai akhirnya saya kasih 1. Asal tanggung jawab kata saya dosanya kan gitu. Itu saya selalu zakat kesininya ya saya kasih aja langsung ke fakir miskin itu seperti itu. Itu aja saya menambahkan, barangkali yang lain ada yang menambahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak yang lain, Pak Jaya. Zakat fitrah khususnya itu kan diberikan ketika terbenam matahari bulan Ramadan, sampai khotib naik ke atas mimbar menyampaikan khotbahnya. Lalu tapi dibolehkan kita bayar mulai dari awal Ramadan. Nah, yang ingin saya tanyakan ketika kita misalkan membayarkan fitrah itu di pertengahan Ramadan lah, karena saya mau mudik misalkan, lalu beras itu dikonsumsi langsung tidak nunggu hari Lebaran, kan tujuannya supaya di hari Lebaran itu fakir miskin ikut berbahagia, tidak mikir makanan. Itu apakah ada hukumnya? Yang pertama ini. Yang kedua ini saya pribadi ya, ketika pandemi kemarin betul-betul tidak ada makanan, tidak punya uang, tidak ada aktivitas. Lalu saya menerima zakat dari beberapa tempat. Terus kemudian istri saya juga dapat, sehingga beras yang saya terima itu lebih yang kami makan di hari itu, sehingga saya keluarkan zakat, pakai uang zakat itu. Mohon petunjuk Rasul. Ya, yang jelas kewajiban kita membayar zakat fitrah. Kalau awal Ramadan masih boleh, ya. Kalau akhir Ramadan wajib, tidak mungkin ditunda lagi. Nah, sebetulnya pengertian agnum bihadzal yaum itu bahwa mereka dibuat kaya itu ya sudah tentu prosesnya dari awal boleh saja. Yang jelas dia jangan sampai hari itu benar-benar juga miskin, walaupun faktanya pas hari Lebaran banyak nggak yang keliling, banyak juga. Itu masalahnya nih, koruptor itu matanya buta, dia bikin nyolong punya orang banyak, ya. Tetap itu tidak ada masalah. Yang jelas kita berkewajiban itu. Nah, sekarang saya nggak punya duit nih mau berzakat fitrah, berarti bayar zakat nggak? Ya enggak. Ya nggak bayar zakat karena apa yang mau dibayar udah nggak punya. Tapi ternyata gitu kan 2 hari sebelum Lebaran atau malam takbirannya tahu-tahu nerima zakat. Oke, nerima zakat kan belum tentu 3,5 kilo, bisa jadi lebih atau duitnya bisa jadi 100.000, tidak 50.000. Ya kan? Pertanyaannya, boleh nggak saya berzakat dengan uang itu? Ya boleh, itu kan sudah punya kita. Ya, itu sudah punya kita. Bahkan sampai ada kemarin tanya saya pada Ustadz, di kampung saya dulu dia sampai takbiran nggak punya uang buat zakat fitrah. Boleh nggak pinjam? Ini lain lagi malah. Boleh nggak saya pinjam buat bayar zakat fitrah? Nanti saya bayar setelah Lebaran. Boleh saja kalau mau pinjam. Ya, tapi kalau dia memang kan yang namanya nisab, kalau bahasa nisab zakat fitrah itu dia punya stok makan buat 1 hari besok. Ya. Jadi kalau punya makan buat 1 hari besok, dia wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau sama sekali nggak punya berarti tidak wajib. Saya kira begitu. Udah ya? Ya, Pak Yakob silakan. Assalamualaikum. Jadi begini,
sebetulnya pajak itu membedakan antara orang muslim dengan orang non muslim. Kalau muslim bayarnya zakat, kalau non muslim bayarnya pajak. Itu hukum asalnya begitu. Sebetulnya undang-undang zakat itu sudah ada, sudah diketok di gedung MPR ini. Cuma pemerintah masih ketakutan, kira-kira ini kalau orang dia tidak bayar pajak, hanya bayar zakat saja, terpenuhi. Padahal mestinya kalau orang bayar zakat itu kan orang yang hitung sendiri. Makanya kan sebetulnya bayar zakat itu kewajiban siapa? Ini dalil khud min amwalihim shadaqatan. Ambil dari mereka harta itu sebagai zakat, itu yang ambil siapa? Pemerintah sebetulnya. Ya, cuma kita zakat ini nggak ada yang ngurusin. Nggak ada yang ngurusin. Bajis itu ngurusin hanya sifatnya bukan zakat. Dia motong gaji pegawai negeri, ya. Ini ada pegawai negeri nggak? Ada nggak dipotong tiap bulan? Ada itu, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Itu lalu dijadikan, walaupun saya bilang tadi itu bukan zakat, tapi sifatnya sedekah. Sekarang misalkan antum punya duit 100 juta. Kemudian 200 juta dah gampang. Ya. Kemudian dipotong pajak. Oke? Berapa duit pajaknya? Berapa persen? Pajak berapa persen? Ya anggaplah dipotong pajak sekian. Sisanya berapa? Sisanya itulah dijadikan bayar zakat. Kalau 200 juta, anggaplah 10%. Berapa duit? 200 juta 10% berapa duit? Emang kalau ngomong orang miskin susah. 10% dari 200 juta aja bingung. Ya, 20 juta. Sisanya berarti berapa? 180, itu masih wajib zakat. Tetap bayar zakat 2,5%. Makanya pahami yang namanya zakat itu nisab dan haul. Kalau antum mau potong itu boleh saja, tapi itu bukan zakat. Itu soda. Oke? Ente tiap bulan gajian kan? Ya. Gajian itu ente datangnya kira-kira duit ente itu bersih apa kotor? Iya, ya. Begitu gajian sudah potong 2,5%. Kalau gajinya 10 juta, 2,5% berapa? Ya, 10 juta 2,5% berapa? 250.000, terlalu kecil. Saya sering bilang itu untuk akhirat itu lebih kecil daripada untuk dunia. 10 juta dipotong 2,5% cuma 250.000 kan? Ya. Masih dihitung juga lagi. Saya udah bayar pajak nih. Dari situlah memang manusia itu punya sifat apa? Pelit, rakus. Itu. Innal insana khuliqa haluan. Kalau dia dapat jadi sebelumnya sih, gua kalau jadi orang kaya gua begini. Begitu jadi kaya, malah bikin orang lain susah. Gitu ya. Ya, silakan Pak, barangkali Anda penasaran satu lagi tadi banyak ini. Iya, silakan pada. Untuk berjalan misalkan kita langsung pasti apakah perlu diikrarkan Kemustahik boleh diikrarkan, boleh tidak. harus atau tidak ya? Tidak, kecuali ke panitia. Kalau panitia kan nanti panitia harus pasti ini zakat mal, ini zakat fitrah. Tapi kalau ke mustahik tidak perlu dijelaskan apa. Iya, kasih aja. Tidak apa-apa. Iya, makanya kita pastikan orang itu mustahik yang penting. Ya, orang itu mustahik yang penting.
kita berikan. Karena kalau dijelasin dia belum tentu ini juga kan. Maka berikan saja. Tapi kalau dari ketika antum menyerahkan ke panitia atau ke bajis, ya antum harus jelaskan ini zakat mal, karena dia akan membedakan ini zakat perdagangan, zakat macam-macam. Karena kalau zakat mal itu bisa diproduktifkan, makanya bisa dipinjamkan. Cuma orang dipinjemin duit sekarang rada ribet sih, minjemnya doang pinter. Ya itu susahnya di situ. Ya itu bisa, misalkan antum mau zakat 100 juta, oke, serahkan ke Baitul Mal. Ya, itu bisa dipinjamkan, namanya qardul hasan. Tidak perlu pakai bunga kalau bahasa gampang. Ya. Sehingga itu tadi sebetulnya yang sekarang dia menjadi mustahik, dia dipinjemin uang 10 juta, dia usaha, artinya dia tidak nerima lagi, malah cuma yang terjadi kasusnya dipinjemin, alhamdulillah kagak mau bayar. Itu masalahnya, itu kesulitannya. Sebetulnya cara itu beda. Zakat fitrah harus habis. Kalau zakat yang lainnya masih sangat mungkin diputarkan. Itu nanti namanya qardul hasan, dipinjamkan. Walaupun memang bisa jadi bangkrutnya rasional, itu tidak ada masalah, tidak perlu kan. Ini makanya bangkrutnya dibuat supaya dia tidak iya. Gitu ya, udah ya. Oi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waktu jualan yang mengerjakan sementara karena mungkin masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Makanya pengajian kita tutup sampai di sini dan mari kita sama-sama berdoa dengan membaca syahadat istighfar, dilanjut dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhirlah pengajian pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.